memasuki pada inti video, izinkan saya untuk memperkenalkan sejarah Universitas Jember secara singkat. Universitas Jember atau yang disingkat dengan UNEJ merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur, serta lokasi kampus utama UNEJ berada di Jalan Kalimantan Tegal Botol Sumbersari, Jember. Universitas Jember didirikan pada tanggal 10 November 1969. Dulunya merupakan cabang dari Universitas Brawijaya dengan nama Universitas Tawang Alun. Lalu cikal bakal berdirinya Universitas Jember berasal dari ide dan gagasan dari 3 pendiri UNEJ yang kini patungnya diabadikan sebagai patung yang terkenal dengan nama Patung Triumvirat. Patung ini bisa kamu jumpai di jalan masuk utama UNEJ yang sering disebut dengan WY UNEJ. Di Universitas Jember, banyak berkumpul mahasiswa dari berbagai daerah. Mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dengan datang dari daerah masing-masing. Sebelum kita lanjut, apa sih mahasiswa itu? Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta ataupun lembaga yang setingkat. Menurut Budiman, mahasiswa adalah orang yang belajar di tingkat perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian tingkat sarjana. Oke, kita lanjut. Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Jember ada yang berasal dari Gresik, Banyuwangi, Surabaya, Bondowoso, Jakarta, bahkan ada yang dari luar pulau, misalnya dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan bahkan dari Papua. Pembahasan kelompok kami akan berfokus pada teman-teman yang berasal dari luar Pulau Jawa. Apakah kebiasaan-kebiasaan dari daerah mereka yang mereka bawa cocok dengan lingkungan baru mereka di Universitas Jember? Sebelum memasuki pembahasan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan setiap individu yang memiliki pandangan berbeda-beda. Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Negara Indonesia memiliki penduduk yang pluralistik dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama, membutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk menumbuhkan kehidupan yang baik. Toleransi merupakan kunci perdamaian yang patut kita jaga. Berbagai budaya di setiap wilayah memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda satu sama lain, serta perbedaan keyakinan, ras, dan warna kulit menjadi ciri khas yang patut kita banggakan. Kami mempunyai kenalan mahasiswa yang berasal dari Papua bernama Inabes untuk diwawancarai. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan kepada Mas Inabes. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan yang kurang enak atau tidak enak atau mungkin menyinggung perasaan Mas Inabes ketika berada di luar daerah Papua? Baik, ada. Saya akan menjawab pertanyaan ini tentang isu ataupun perasaan yang ketika kita berada ataupun mengalami pada saat pada saat perangkatan mungkin di mana. Jadi ketika saya berada dalam untuk ke Jawa dari Papua, Provinsi Papua, itu ada sedang saya mengalami
kata, salah satu kata itu untuk menyinggung atau apa perasaan saya tidak enak untuk mendengar terhadap saya. Nah, itu salah satu ketika seorang agen pantara dia menyampaikan atau dia menyampaikan bahwa sebatas kata pas ketika saya mau berangkat dia menyampaikan anak monyet kulit hitam seperti anak monyet ini dia tidak melengkapi persyaratan. Persyaratan itu salah satu saya pada saat saya berada di ruang tunggu itu tidak siapkan ataupun tidak datang untuk syarat untuk tiket berangkat, dan itu masuk dalam kriminasi ataupun terhadap dalam politik atau isu-isu yang sedang terjadi di Papua. Itu salah satu cara politik, dan itu sebelum terjadinya isu di Surabaya aksi yang besar-besaran sebelum mahasiswa di Surabaya. Nah itu, jadi ketika saya sudah masuk dalam ruang tunggu, dari itu sudah saya tidak menyampaikan kata-kata, cuma saya mendengar dan lalu sama Google, dan dari itu berada di dalam pesawat dan perjalanan sampai di Surabaya, dan kata monyet itu diucapkan saat ini menyampaikan aspirasi dari mahasiswa Papua. Itu aspirasinya itu terkait dengan penolakan otonomi khusus, itu jilid 2 untuk daerah otonomi khusus Papua ataupun Papua Barat. Nah, dari situ itu salah satu terhadap anak Papua yang tidak bisa memisahkan dari kulit ataupun salah satu isu-isu yang sedang terjadi di Papua itu isu adalah konflik yang sedang terjadi. Itu salah satu KKP antara Denny Puliri. Kurang lebih yang bisa saya tangkap, Mas Inabes ini mendapatkan banyak halangan atau hambatan, mungkin mendapatkan perlakuan atau perbuatan yang kurang mengenakan Mas Inabes sendiri. Kurang lebih saya tangkap seperti itu. Apakah benar? Benar itu. Baiklah, menuju pertanyaan kedua, yaitu apakah Anda pernah mendapatkan ejekan ketika berada di Jember, ketika di luar dunia perkuliahan? Ada. Itu juga terkait dengan terkriminalisasi itu salah satunya itu pada saat berada di dunia perkuliahan, tapi di luar dari dunia perkuliahan itu sedang bisa melihat salah satunya itu mahasiswa dari Papua menyampaikan aspirasi yang situasi yang benar yang sedang terjadi di Papua. Salah satunya itu Denny Puliri dikirim oleh pusat Jakarta untuk menjaga Denny Puliri ini. Tapi Denny Puliri ini salah satunya itu untuk menghancurkan ataupun melangkah untuk mengusir masyarakat yang ada di Papua. Papua itu di salah satu kabupaten itu Yaukimo, Intan Jaya, Tolikara, dan Puncak. Nah, itu, dan itu di sini di saat saya berada di Jawa
Timur atau di Jember sini ada mengalami salah satunya itu ada salah satunya itu ada kata untuk Papua ini tidak bisa memisahkan dari NKRI. Jadi otomatis ini Papua bagian dari NKRI. Itu memang benar itu dalam artinya itu sudah di tahun 1 Desember 1962 itu mengatakan. Tapi itu dari situ ada Papua ini kan memisahkan satu masuk dalam NKRI. Jadi di situ itu yang penyebab untuk mahasiswa Papua yang selalu menyampaikan aspirasi di jalan ataupun di mana itu salah satu untuk konflik ataupun berdasarkan itu salah satunya. Oke, baik. Mungkin dari yang saya tangkap dari jawaban Mas Nabes sendiri adalah Anda sering atau pernah mendapatkan ejekan yaitu sebutan khusus daerah Papua yang konotasinya jelek. Benar? Benar. Oke. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Mas Nabes. Terima kasih telah bersedia untuk menjawab pertanyaan kami. Sama-sama. Kami juga mewawancarai narasumber yang berasal dari Pulau Sulawesi yang bernama Mas Titus. Baiklah, saya di sini bersama dengan Mas Titus, mahasiswa Universitas Jember yang berasal dari Sulawesi. Bolehkah Mas Titus memperkenalkan diri secara lengkap? Nama saya Titus Salomo. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi S1 Manajemen. Asal saya dari Sulawesi. Cuman kalau domisili saya tinggal di Sabah, Malaysia. Tepatnya di Kota Geningan. Ketika di Sulawesi, saya rasa suku Anda adalah Toraja. Apakah betul? Iya, saya suku Toraja. Oke. Sekarang saya akan melontarkan beberapa pertanyaan untuk Mas Titus. Yang pertama, ketika berada di Jember, apakah ada halangan ketika dalam bentuk apapun itu, dari kebiasaan atau penyesuaian tempat baru? Pas pertama kali datang, saya rasa tidak terlalu banyak masalah. Cuman ya dari segi bahasa memang agak beda, karena pas datang sini kan logatnya agak beda tuh. Kita termasuk logatnya agak kasar gitu. Kemudian anak-anak sini kan kayak orang Jawa bilang medok gitu ya. Nah, di situ agak hambatannya di situ, karena pas datang itu anak-anak Jawanya itu biasa ngomongnya bahasa Jawa gitu, sesama teman lah. Jadi pas kita nimbrung kadang disitulah masalahnya. Cuman itu nggak terlalu masalah, karena ya itu tergantung kebiasaan gitu. Dan kalau lama-lama kan udah biasa lah. Biasa kalau nongkrong gitu kan sekarang udah paham lah dikit-dikit gitu. Berarti masalah komunikasi juga ada sedikit hambatan. Iya. Ya, mengingat bahwa Jember bahasa mayoritasnya adalah bahasa Jawa dan Madura. Iya, betul sekali. Di Sulawesi bahasa apa yang digunakan, Mas? Apakah bahasa Indonesia? Apakah bahasa daerah? Di Sulawesi Selatan tempat saya itu ada 2 suku mayoritas. Ya mungkin 2 suku aja gitu, Bugis sama Toraja. Itu masing-masing juga punya ada Bugis, Makassar, Duri gitu. Kalau Toraja ya Toraja gitu. Jadi kalau masalah bahasa ya mirip-mirip di Jawa lah gitu. Sehari-harinya kadang pakai bahasa Toraja. Kecuali kalau misalnya ada dari luar bisa pakai bahasa Indonesia. Terima kasih, Mas ya. Intoleransi masih kerap terjadi, entah itu dari masyarakat umum maupun mahasiswa, entah dari skala besar maupun kecil. Sebagai negara yang besar, kita perlu tahu bahwa tidak hanya masyarakat yang ada dalam NKRI, namun begitu banyak struktur masyarakat yang berbeda, seperti halnya narasumber kita. Seperti yang narasumber kami sampaikan, masih terdapat masyarakat yang menunjukkan sikap intoleran terhadap mereka.
terutama ketika mereka menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Di era modern ini, seharusnya kita lebih bersikap terbuka dalam menghadapi sebuah perbedaan. Dan juga kita harus memahami situasi di sekeliling kita untuk sebuah kehidupan yang damai di antara perbedaan-perbedaan yang ada.